Iya, haleluya. Selamat pagi semuanya, shalom. Mari kita bersemangat, kita datang sama Tuhan ya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur kembali kami dapat bangun dan kami mau menyembah-Mu, kami mau mendengar firman, kami percaya Tuhan pasti menolong kami, memberkati kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Thank you Lord. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang menolong setiap kita. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, Engkau baik, sungguh baik. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Mari sama-sama katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Katakan lagi, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasa
rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari yakini pertolongan Tuhan, katakan pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oh, kami sembah Tuhan Yesus. Kau mulia, Kau berkuasa, Kaulah Raja, pertolongan-Mu sempurna. Oh, terima kasih, kami naikkan syukur, korban pujian bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Oh, Kau yang layak, Engkau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau, Raja segala raja. Oh Tuhan, terima kasih Bapa.
sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari lebih lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, yang luar biasa. Bagimu segala pujian, bagimu segala sembah kami. Oh, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Segala pujian bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami dapat bersama-sama beribadah di morning prayer. Tuhan berkati setiap kami. Kami mendengar firman, Tuhan urapi kami. Berkati Pastor Eni yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Tuhan menolong, memberkati, menyertai, dan setiap kami, hati kami terbuka bagi firman Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Iya Bapak Ibu Saudara, sebentar ya. Saya serahkan ke Pastor Eni. God is good all the time. And all the time God is good. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Tinggi itu. Ya, udah bisa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Ya, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita bersyukur kita boleh dibangunkan dan diberikan kekuatan yang baru. Amin. Ya.
Mari kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita beraktivitas panjang hari ini. Kita mau bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita buka di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sekali lagi kita mau baca firman Tuhan ini. Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, ini satu kebenaran firman Tuhan yang mau kita renungkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, setiap kita sedang belajar ya. Hari-hari ini, di bulan ini, kita diberi tema yaitu menjadi dewasa rohani atau kedewasaan rohani. Kita sedang membahas bagaimana sih kita menjadi orang Kristen. Ternyata kita juga harus menjadi dewasa, Bapak Ibu Saudara. Artinya bukan cukup kita sekali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lalu kita nggak lakukan apa-apa. Setiap orang Kristen harus mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Sama-sama katakan pertumbuhan iman, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iman kita ini juga harus bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Mengalami pertumbuhan iman bukan hanya sebagai, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu di awalnya kita masih bayi rohani, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan perjalanan waktu, iman itu harus bertumbuh, ya kan? Semakin dewasa, ya kan? Kalau bayi itu firman Tuhan katakan, anak kecil ya suka makan yang lembut-lembut, ya kan? Ya. Nah, setelah dewasa nggak mungkin makan yang lembut-lembut terus, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Seorang anak kecil ketika sudah mulai tumbuh gigi, ya kan? Dari awal dia makanan yang lembek, yang lembut, lalu dia beralih ke makanan yang agak kasar, bubur ya. Lama-lama kan makan nasi. Nah, ketika kita demikian juga iman kita ini, Bapak Ibu Saudara, yang awalnya mungkin kita menerima hal yang lembut-lembut begitu ya, pengajaran yang tidak terlalu keras, ya kan? Yang istilahnya kalau kita masih bayi rohani kan kita nggak ditegur yang wah terlalu tegas begitu kan, nggak mungkin sama anak kecil kita dengan tegas, ya anak kecilnya pasti nangis terus, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Dia belum ngerti apa-apa, dimarahin aja belum ngerti apa-apa. Seorang anak kecil, kita marahin tegas dia nggak ngerti apa-apa, kita kasih tahu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dalam pertumbuhan iman kita. Tetapi tentu kita nggak mau kita sudah dewasa lalu kita diperlakukan seperti anak kecil, ya kan? Iman itu semakin hari kan harus semakin bertumbuh dengan berjalannya waktu. Kalau kita menjadi orang Kristen sudah puluhan tahun, belasan tahun, ya kan? Kalau kita nggak mengalami pertumbuhan iman, kita pada tahap yang bayi rohani terus, nanti nggak sehat, ya kan? Nah, mengapa kita harus mengalami kedewasaan rohani, Bapak Ibu Saudara? Jadi kita sebenarnya sedang ingin mencapai tujuan. Tujuan kita apa? Masuk dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Amin. Iya, itu tujuan kita. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara diajarkan untuk menjadi dewasa rohani, bukan untuk saya dan Pastor Alfa, bukan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara diajarkan untuk ayo berubah, ya kan? Bukan untuk saya dan Pastor Alfa, tetapi Bapak Ibu Saudara sedang dibawa untuk mencapai suatu tujuan.
tujuan ilahi, yaitu kita harus mencapai kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi jangan pikir, oh ya untuk Pastor Alfa, Pastor Eni. Ya kan? Sebenarnya untuk tujuan itu, kita semua ini sedang akan mencapai tujuan itu Bapak Ibu Saudara. Tujuan ilahi. Kita sedang melakukan yang namanya kekekalan. Kalau Bapak Ibu Saudara disuruh berubah oleh firman Tuhan ya, sesuai dengan firman Tuhan pastinya Bapak Ibu Saudara. Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan di sini, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Nah, bagaimana sih Tuhan menegur kita? Ya kan, pertanyaannya seperti itu ya kan? Gimana caranya? Kan Tuhan gak mungkin turun langsung, bertemu langsung tegur seperti seorang papa mama, seorang papa ya menegur anaknya ketika salah, ya kan? Nah, cara Tuhan itu menegur kita ya lewat kebenaran firman Tuhan ini yang disampaikan oleh hamba-hambanya, ya kan? Oleh para gembala, ya, oleh para nabi, penginjil, pengajar, yaitu lewat kebenaran firman-Nya, bukan pengajaran yang lain Bapak Ibu Saudara. Inilah cara Tuhan untuk menegur kita. Makanya seringkali kalau kita mendengar firman pada hari Minggu, morning prayer ya. Mungkin ketika kita mendengar firman, firman itu, loh kok terasa kayak aku ya, gitu kan? Firman Tuhan tuh kok kena ya? Jadi mengena di hati kita. Gembala kan gak mungkin, oh iya nanti saya sampaikan firman ini buat si ini sih, buat orang ini, buat bapak ini, bu ini, ya kan, supaya dia ditegur. Kan gak mungkin. Kita gembala menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin suruh kita sampaikan, itu yang kita sampaikan. Tetapi kalau firman Tuhan itu yang disampaikan pas mengena di hati Bapak Ibu Saudara, itu artinya Bapak Ibu Saudara sedang ditegur, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara mau ditegur atau dihajar Tuhan, atau ditegur atau dihajar gembala? Mana yang enak ya Bapak Ibu Saudara? Kira-kira ya. Tegur gembala ya. Kok saya memilih tegur gembala Bapak Ibu Saudara? Kalau Tuhan yang tegur itu berbeda lagi nanti Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ya artinya ketika Tuhan menegur kita, itu tandanya dia mengasihi kita. Seorang anak ketika melakukan kesalahan, lucu kalau seorang anak itu melakukan kesalahan lalu papa mamanya, misalnya anaknya ngambilin pisau di dapur, tentu papa mamanya langsung teriak, ya kan? Papanya langsung teriak, jangan nak, itu bahaya. Gak mungkin papanya bilang, ayah bagus nak, main aja nak pisaunya nak, ayo nak. Gak mungkin, karena sesuatu yang bahaya. Papanya akan teriak dengan keras, jangan nak, pisau itu bahaya bagi kamu. Nah, kalau papanya bilang, ayo nak, main aja nak, gak apa-apa, bagus itu nak, ayo, ya kan. Nah, ini papanya udah gak normal ini Bapak Ibu Saudara, ya kan. Artinya kalau hari-hari ini mungkin ya kita mengalami ada ditegur oleh firman Tuhan ya, itu artinya Tuhan tuh mengasihi Bapak Ibu Saudara. Amin. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus mengasihi saya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya, Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Oleh sebab itu, kalau Tuhan mengasihi kita, Dia Bapa yang baik, maka ketika kita salah, ketika kita melakukan suatu penyimpangan tidak sesuai dengan firman-Nya, kita berjalan di luar kehendak-Nya, maka kita akan ditegur oleh Tuhan. Kita bersyukur, ya, kita punya Roh Kudus, ya. Sama-sama katakan, di dalam diriku ada Roh Kudus. Ya, di dalam diri Bapak Ibu Saudara ada Roh Kudus. Ketika Bapak Ibu Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu tinggal berdiam di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, di dalam hatimu. Roh Kudus itu akan menguatkan, menolong engkau. Dia akan menegur, ya kan? Dia akan membimbing engkau. Ya. Dia akan menghibur engkau. Itu tugas Roh Kudus. Ya kan? Nah, saya percaya ketika Tuhan itu mengasihi kita, maka Dia juga akan pakai. Allah Roh Kudus itu akan menolong engkau, mengingatkan engkau. Itu adalah cara Tuhan, Bapak Ibu Saudara, untuk menegur kita, untuk mengajar kita, membimbing kita. Mengajar dengan menghajar beda loh Bapak Ibu Saudara. Nah, awalnya kan kalau kita dikasih, kita ditegor Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak mudeng-mudeng, artinya nggak dengar-dengar. Ada nggak orang yang nggak mau dengar-dengar Bapak Ibu Saudara? Pernah nggak kita ketemu orang atau seorang anak yang dia tuh keras kepala, sudah berkali-kali diajar oleh orang tuanya, masih aja bandel? Ada nggak? Di sini ada nggak anak-anak AMD yang bandel dulunya? Jujurlah padaku. Ada tuh, ada yang jawab ya. Nah, kalau bandel dimarahin nggak sama papanya? Yosep? Dimarahin, dipukul, dihajar, ya kan? Mungkin kakinya nih dipelasah sama papanya. Itu dihajar, ya kan? Beda kalau diajar itu ya mungkin papanya masih ngomongin, "Yo Yosep, kamu jangan mandi di sungai lama-lama, nanti bisa demam, ya kan? Jangan berenang itu lama." Itu masih diajar. Karena papanya sayang, ya kan? Takutnya sakit nanti, begitu. Tapi ini nggak mau dengar, masih bandel. Besok-besoknya yang dari 30 menit jadi 1 jam, jadi 2 jam. Mandi itu berenang misalnya ini ya. Akhirnya pulang di rumah dihajar. Dihajarnya bukan lagi pakai omongan, duduk 4 mata, tapi pakai mungkin rotan. Ya kan? Itu dihajar. Diajar sama dihajar itu beda Bapak Ibu Saudara. Nah, jangan sampai kita ini menjadi orang yang akhirnya dihajar Tuhan. Itu gak enak Bapak Ibu Saudara. Artinya ketika Tuhan mengingatkan kita, menegur kita, mari yuk kita berikan hati kita nih, siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Ruang hati kita nih harus kita latih menjadi hati yang lemah lembut. Lemah lembut ini artinya mau juga ditegur Bapak Ibu Saudara. Jangan kita keraskan hati kita. Amin. Ya, waktu kita ditegur, hati kita nih harus lembut Bapak Ibu Saudara. Lembut di sini artinya, oh iya, aku salah ya. Oh iya, firman Tuhan ini buat aku. Aku harus berubah nih. Ya kan gitu, responnya gitu ya, respon yang baik. Tapi kalau orang responnya nggak baik, nggak mungkin nih, ini ngada-ngada aja nih pendeta. Ini sengaja aja menegur saya dengan pakai firman. Ya itu artinya dia responnya nggak baik. Nah, kalau orang yang responnya nggak baik, dia nggak akan pernah mengalami yang namanya kedewasaan rohani, Bapak Ibu Saudara. Nggak akan. Tetapi menjadi orang Kristen tuh kita tuh harus respon yang baik waktu kita ditegur. Waktu firman Tuhan tuh pas mengena di hati kita, oh iya ya, aku nih salah ya. Oh iya ya, aku harus mengampuni. Oh iya ya, aku harus lebih sabar. Ya kan? Oh iya ya, aku harus mengasihi suamiku, aku harus mengasihi istriku.
Oh iya ya, aku harus mengasihi anak-anakku. Aku harus mudah untuk mengampuni. Oh iya ya, aku harus berubah. Aku nggak boleh gini-gini terus. Berubah menjadi lebih baik sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu hatinya tuh responnya baik, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk kita menjadi dewasa rohani, kita harus respon yang positif, Bapak Ibu Saudara. Respon kita harus baik. Nah, kalau Tuhan itu mengasihi kita, maka Dia nggak akan biarkan kita selalu terus hidup dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Ya, dedek kakak kakinya. Ntar Bapak Ibu Saudara ya. Artinya ketika Bapak Ibu Saudara mungkin sempat jatuh, saya percaya di hati nurani Bapak Ibu Saudara, atau sempat melakukan kesalahan, ada kuasa Roh Kudus yang bicara. Amin. Ayo balik. Itu Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Jangan keraskan hatimu. Kalau Roh Kudus itu bicara, atau hati nuranimu bicara, ayo ini gak baik, ini gak sesuai firman, kok gak damai sejahtera ya, rasanya kok ini gak damai sejahtera. Nah, artinya Tuhan sedang bicara sama Bapak Ibu Saudara lewat kuasa Roh Kudusnya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kuasa Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Dia mengajar kita, Dia membimbing kita, Dia menegur Bapak Ibu Saudara, supaya kita melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga sampai akhirnya iman kita ini menjadi dewasa, Bapak Ibu Saudara. Syarat untuk menjadi mempelai Kristus, kita harus dewasa rohani. Dewasa berarti kita enggak suka ngambek-ngambek lagi, Bapak Ibu Saudara. Dewasa berarti kita siap untuk berubah. Dewasa berarti kita mau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini membawa kita kepada jalan kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Kebenaran firman Tuhan, kita bersyukur kalau kita masih diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Itu artinya Tuhan sayang sama Bapak Ibu Saudara, supaya kita ini berjalan sesuai dengan jalurnya Tuhan. Kita enggak nyimpang ke kiri ke kanan. Kita bersyukur juga ada Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu setiap hari ya kita boleh ngomong-ngomong sama Roh Kudus, ya kan? Roh Kudus, aku boleh enggak ya ini kayak gini? Aku boleh enggak ya melakukan ini? Roh Kudus, aku ngomongnya nanti gimana ya Roh Kudus? Boleh nggak seperti itu Bapak Ibu Saudara? Ya boleh. Ngomong-ngomong sama Roh Kudus, tanya Roh Kudus. Kalau engkau bingung, ya kan? Tanya Roh Kudus, apa yang harus engkau lakukan? Kalau engkau bingung, misalnya Bapak Ibu Saudara yang bekerja, engkau menghadapi pemimpinmu atau rekan kerjamu, tanya Roh Kudus, kamu harus bersikap gimana? Nanti Roh Kudus akan pimpin. Anak-anak muda yang masih kuliah, yang masih sekolah, kalau engkau sedang bingung, engkau tanya Roh Kudus, ya kan? Jangan kita datang lagi kepada yang lain, ya kan? Seperti dukun-dukun misalnya. Kenapa masih banyak orang Kristen yang pergi ke dukun? Karena mereka nggak ngerti kalau di dalam diri mereka ada kuasa Roh Kudus yang setiap saat mereka bisa ajak bicara. Kita masih sering lihat orang datang ke dukun, dia ibadah, tapi dia juga datang kepada paranormal, tanya pada orang pintar katanya kan. Masih tanya ke sana. Padahal ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu secara otomatis, ya kan? Artinya Roh Kudus saat itu juga berdiam di dalam dirinya. Hal ini juga yang mungkin belum diajarkan,
belum dibukakan kepada mereka. Betapa mirisnya Bapak Ibu Saudara, kalau masih ada orang Kristen yang hari-hari ini mereka beribadah kepada Tuhan hari Minggu, tetapi menjalani hari-harinya ketika mereka dapat masalah, ketika mereka dalam kebingungan, mereka sakit, datangnya ke dukun. Betapa mirisnya Bapak Ibu Saudara. Kita perlu berdoa agar kebenaran firman Tuhan ini disingkapkan Bapak Ibu Saudara kepada orang-orang Kristen yang di luar sana yang mereka masih belum mengerti. Atau kita sendiri yang punya orang tua, misalnya saudara yang masih suka ke dukun, jelasin, gak apa-apa, sampaikan kebenaran firman. Mungkin kau akan ditolak, ya itu wajar-wajar aja, gak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu Saudara sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan. Masalah engkau akan ditolak, engkau akan dijauhi, ya itu gak apa-apa. Yang penting penderitaan yang kita alami saat ini belum seperti Yesus. Kalau Yesus, dia mengalami penderitaan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia disiksa, dia dianiaya, dia disesat. Penderitaan yang kita alami saat ini adalah belum seberapa Bapak Ibu Saudara. Terkadang penderitaan yang kita alami ini oleh sebab perilaku kita juga. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Ya iya. Penderitaan yang kita alami ini kadang oleh ulah kita sendiri juga. Oleh perbuatan kita, akhirnya akibatnya kita juga yang tanggung. Itu penderitaan yang banyak dialami oleh orang Kristen saat ini. Bukan penderitaan yang seperti Yesus. Oleh sebab itu, kalau kita ingin mencapai kemuliaan, kita harus siap menderita, sehingga kita mencapai yang namanya satu kemuliaan. Di dalam ayat 21 dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Tujuan kita Bapak Ibu Saudara untuk menjadi dewasa rohani, kita harus mengalami kemenangan demi kemenangan. Setiap hari ini kita sedang masuk dalam peperangan Bapak Ibu Saudara, peperangan rohani, ya kan? Artinya waktu Bapak Ibu Saudara melawan yang namanya kedagingan untuk berubah itu, engkau sedang peperangan rohani. Bisakah engkau menang dalam peperangan itu? Pertanyaannya, bisakah engkau menang? Misalnya melawan rasa yang tidak mau mengampuni, ya kan? Mengasihi musuh, itu kan termasuk peperangan rohani. Kita yang tadinya, bagaimana kita bisa mengasihi musuh, yaitu orang yang udah jahatin kita, yang fitnah kita, yang udah membuat kita misalnya menjadi hancur, ya kan? Lalu kita disuruh oleh Tuhan untuk mengasihi musuh kita. Wah, itu mudah gak Bapak Ibu Saudara? Gak mudah Bapak Ibu Saudara. Manusianya kita pengen balas. Manusianya kita pengen balas Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan mengajar kepada kita untuk mengampuni. Nah, itu peperangan rohani. Bisa gak kita menang di area ini? Di area yang mengampuni, satu area ini Bapak Ibu Saudara. Belum lagi area yang lain, apalagi menahan rasa marah. Misalnya kita yang kurang bisa sabar, misalnya. Kita diajar untuk sabar oleh firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, wah gimana caranya? Misalnya gini, kita diajar untuk menjadi orang yang sabar. Ini areanya beda lagi, ya kan? Jadi banyak area-area dalam kehidupan rohani ini kita harus mengalami kemenangan Bapak Ibu Saudara. Belum lagi di area pikiran. Harus menang setiap hari.
Bagaimana caranya supaya kita menang dalam area-area itu? Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kalau ada area-area yang membawa kita jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu Saudara harus cepat sadar bahwa itu bukan dari Tuhan, harus segera bertobat. Jangan lakukan begitu caranya. Kalau hatimu ingin membalas orang yang jahat sama engkau, ya kan? Tetapi firman Tuhan bilang kasih. Nah, engkau harus belajar, Tuhan tolong aku. Aku mau mengasihi, aku mau mengampuni orang ini dalam nama Yesus. Ya kan, itu caranya. Mungkin dalam satu hari berulang-ulang, setiap ingat lagi peristiwa yang menyakitkan, ampuni lagi sampai akhirnya engkau ingat tapi hatimu enggak sakit lagi. Itu artinya engkau sudah menang di area itu, di area pengampunan. Kalau pikiranmu suka memikirkan hal yang enggak baik, hal yang kotor misalnya, hal yang cabul misalnya ini biasa banyak dialami oleh anak-anak muda biasa. Engkau harus menang di area itu, di area pikiran. Lawan dengan kuasa firman Tuhan. Ucapkan firman, bilang begini, pikirkanlah yang suci, yang mulia, yang sedap didengar. Ada kan firman Tuhannya? Kita buka yuk, di mana ya? Ibu juga lupa nih ayat firman Tuhannya. Kita buka, Ibu bacain. Jadi lawan dengan kuasa firman Tuhan. Yang suci. Ibu cari dulu. Filipi 4 ayat 8. Nah, terima kasih Pastor Alfa. Pastor Alfa bilang Filipi 4 ayat 8. Baca. Taruh Bapak Ibu Saudara. Ya. Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata seperti ini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau ada di antara kita yang pikirannya suka menyimpang misalnya, ya kan? Atau suka memikirkan rencana-rencana yang gak baik, ya kan? Ucapkan firman Tuhan ini. Pikirkanlah yang suci, yang mulia, yang sedap dengar dalam nama Yesus. Pikiranku memikirkan yang suci, yang mulia, yang sedap didengar dan disebut kebajikan. Termasuk yang suka memikirkan hal yang negative thinking, ya, atau overthinking, kekhawatiran, ya kan? Ketakutan. Ya harus dilawan dengan apa? Kuasa firman Tuhan, memperkatakan kuasa firman Tuhan. Kalau khawatir akan penghidupan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Ucapkan itu. Janganlah khawatir, burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan dandani, terlebih aku anaknya, aku akan dipelihara oleh Tuhan. Ucapkan firman Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah di tahap ini, maka Bapak Ibu sudah bisa disebut yang namanya dewasa rohani. Saat engkau mengalami melawan area-area yang seperti ini, tapi engkau ingat firman, engkau lakukan firman. Ciri orang dewasa rohani juga adalah dia menjadi pelaku firman. Lakukan firman itu, terapkan artinya. Aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya kita pada hari Minggu saja nih Bapak Ibu sudah datang, duduk, kita dengar firman, lalu kita pulang dan 1 minggu kita gak lakukan apa-apa. Itu masih bayi rohani. Tetapi orang yang dewasa rohani, waktu dia dengar firman Tuhan hari Minggu misalnya, nah pulangnya dia dalam kesehariannya, dia ingat firman Tuhan itu dia lakukan. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan supaya kita bertumbuh menjadi dewasa rohani.
Siap menjadi dewasa rohani Bapak Ibu Saudara? Siap menjadi pelaku firman? Siap mau ditegur? Jangan sampai untuk diajar dulu ya Bapak Ibu Saudara. Hari ini biarlah ketika hati kita mendengar firman Tuhan, hati kita nih mau terbuka. Itu orang akan dewasa rohani, menuju tahap rohani. Hatinya merespon firman Tuhan dengan baik. Hatinya menjadi tanah yang terbaik, lembut. Ya kan? Kalau ada orang-orang di sekitar kita, gembala kita menegur kita, ya hati kita juga harus respon baik. Atau sesama kita, ya kan, menegur kita, bukan arti gembala juga. Kalau kita itu salah, tapi ada orang yang mengingatkan kita. Dalam keluarga ada suami kita yang mengingatkan istrinya, ya kan, ada istri yang mengingatkan suami, ya kan, ada anak-anak, bahkan Tuhan bisa pakai anak-anak untuk mengingatkan orang tua. Dan anak-anak juga waktu diingatkan oleh orang tua, ayo hatinya juga harus terbuka. Kita bersyukur bahwa Tuhan pakai orang-orang sekitar kita untuk mengingatkan kita, untuk menegur kita. Yang penting caranya kita mengkomunikasikan ya harus baik, ya kan? Cara kita menegur, ya kan? Caranya harus baik gitu. Oke Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjadi orang yang mau ditegur, karena kita adalah orang-orang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita sedang menuju yang namanya kemuliaan bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sedang mengerjakan yang namanya dewasa rohani, kita sedang akan mencapai yang namanya kemuliaan bersama dengan Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita dengan semangat, ya kan, kita lakukan kebenaran firman Tuhan, sebab kita semua sedang melakukan yang namanya kekekalan. Di dunia ini kita nggak selamanya Bapak Ibu Saudara, nggak selamanya Bapak Ibu Saudara. Di dunia ini kita nih hanya singgah sebentar, nanti kita akan transit. Kita transit ya, kita tempat tinggal kita itu di sorga Bapak Ibu Saudara ya. Kalau orang transit mau tinggal lama-lama nggak di situ? Nggak mau. Ketinggalan pesawat. Iya, nanti ketinggalan pesawat Bapak Ibu Saudara. Betul nggak? Nah, di dunia ini kita tempat kita transit Bapak Ibu Saudara. Amin. Artinya kita nggak selama-lamanya di sini. Nah, selama kita masih ada di bumi ini, apa yang kita lakukan? Lakukan yang namanya kekekalan. Kalau mungkin engkau merasa lemah hari ini, engkau mungkin gak semangat, ayo semangat lagi. Oh ternyata kalau aku berubah itu untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara itu mengalami yang namanya dituntut untuk berubah oleh firman Tuhan. Firman Tuhan bilang berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya Tuhan mau kita berubah, tinggalkan kehidupan kita yang lama. Ya, hidup bersama dengan Tuhan. Kita harus tinggalkan manusia lama kita. Mari kita berubah Bapak Ibu Saudara, karena kita sedang melakukan yang namanya kekekalan. Hati kita mau diajar, ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Naikkan satu pujian. Mari kita mau naikkan satu pujian. Haleluya, haleluya. Ubah hatiku, ubah hatiku. Haleluya, haleluya. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu.
Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Karena Engkau mengasihi kami, maka Engkau menegur kami dan mengajar kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami mau menjadi dewasa rohani, Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menolong setiap kami pagi hari ini, Bapa. Untuk kami bertumbuh, iman kami menjadi dewasa. Biarlah hati kami siap ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu, dan kami juga mau berubah ya Tuhan. Kami gak bisa dengan kekuatan kami, tapi kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk kami boleh mengalami perubahan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, tolong setiap anak-anak-Mu, mereka yang mungkin lemah, mereka yang mungkin hari-hari ini gak mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hari ini oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memampukan mereka untuk mereka melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk mereka mengalami yang namanya suatu perubahan di area-area kehidupan mereka yang mereka harus menang di area itu, Tuhan. Tolong setiap anak-anak-Mu, kami perlu Engkau, Tuhan. Terima kasih karena Engkau sedang membawa kami dalam kekekalan. Engkau sedang membawa kami untuk mengerjakan yang namanya kekekalan. Sebab kami adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah. Kami adalah anak-anak-Mu yang suatu saat kami akan menjadi ahli waris. Kami siap untuk menerima janji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Mampukan setiap anak-anak-Mu Bapa. Berkati mereka ya Tuhan. Dalam usaha pekerjaan Engkau memberkati anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Berkati Bapa, Engkau akan membukakan jalan, Engkau membukakan tikap-tikap langit bagi anak-anak-Mu. Hamba juga berdoa, mereka yang sedang bergumul akan kesehatan, Tuhan sembuhkan oleh kuasa-Mu, oleh bilur-bilur-Mu. Kesembuhan itu mengalir di dalam nama Yesus. Engkau menguatkan, memberikan kesembuhan kepada anak-anak-Mu. Berkati dalam kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu, dalam keluarga, dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak, bahkan hubungan mereka dengan orang tua, dengan saudara-saudara mereka. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Ada damai sejahtera mengalir dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang dalam studi, dalam kuliah, sekolah. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Berikan hikmat, berikan kepintaran, kecerdasan. Engkau menolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau membuat mereka sukses dan masa depan mereka ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi bangsa kami. Berkati bangsa kami Indonesia. Pulihkan, kami melepaskan berkat atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus berkati Indonesia. Indonesia ada dalam kendali-Mu. Tuhan, berkati perekonomian di bangsa kami. Berkati juga pemerintahan di bangsa ini. Tuhan, pulihkan, berikan kekuatan, kemampuan, hikmat kepada para pemimpin bangsa kami. Untuk dalam mengambil keputusan, biarlah semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau jagai bangsa kami. Cukupkan apa yang diperlukan oleh bangsa kami. Berkati sumber daya alamnya, berkati sumber daya manusianya, berkati kehidupan perekonomian di bangsa ini dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Lindungi bangsa kami ya Tuhan. Berkati juga kota di mana kami berada saat ini Bapa. Kami melepaskan berkat bagi kota kami. Biarlah damai sejahtera Allah mengalir, pemulihan terjadi, lawatan Tuhan terjadi atas kota kami. Pulihkan kota kami, ampuni kota kami Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada di kota kami, gubernur, wakil, wali kota. Tuhan berkati Bapa. Biar mereka memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur juga buat gereja-Mu LCC Bapa. Biar LCC ini berjalan sekehendak rencana Tuhan. Biar berjalan sesuai dengan hatinya Tuhan. Pimpin Bapa gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa, biarlah hadirat-Mu senantiasa ada dalam gereja-Mu. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Memulihkan jiwa-jiwa yang terluka, menyelamatkan yang terhilang di dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati pembangunan pastori gereja yang ada di Geobos. Tuhan berkati donatur, anak-anakmu yang menabur. Tuhan berkati berlimpah-limpah, berkati kesehatan mereka, usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Berkati tukang yang bekerja ya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan pada mereka dalam nama Yesus, kemampuan Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Berkati sinode CKI, pakai Bapak untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati ketua sinode, berkati staf-staf yang bekerja. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk pentabisan gereja. Di dalam nama Yesus Tuhan pelancar semuanya Bapak. Tuhan permudah semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, sepanjang hari ini kami akan beraktivitas. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu. Apapun yang mereka pergumulkan hari-hari ini, Tuhan yang menolong. Mereka sedang dalam beban hidup yang sangat berat. Tuhan angkat bebannya, Tuhan tolong mereka. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Berikan kelegaan. Engkau menguatkan hati setiap anak-anak-Mu Bapa. Pimpin mereka, kuatkan hati mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, saya akan serahkan kepada Pastor Alfa untuk pengumuman. Silakan Pastor Alfa. Ya, puji nama Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, pengumuman hari ini ya mengingatkan untuk komsel online kita tiadakan dulu karena kita akan persiapan ke yang lain. Jadi kita hanya ada komsel onsite saja dulu sementara ini ya. Dan besok kita akan doa api lagi hari Minggu dan morning prayer walaupun sebentar. Dan besok kita akan ibadah, kita akan bersama-sama beribadah di base camp. Jam 9 pagi kita akan belajar masih tentang dewasa rohani ya. Dan ingat bagi anak-anak AMD sudah diumumkan bahwa besok menggunakan pakaian tertentu ya di onsite dan harus sudah jam 8 pagi di gereja. Kita akan menyembah Tuhan di sana jam 8 pagi. Jadi mohon anak-anak AMD harus disiplin ya. Harus disiplin. Jadi semua anak-anak AMD yang onsite wajib hadir. Oke, itu saja dan pakaiannya sudah ditentukan ya. Nah, besok Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lihat mereka akan seperti anak-anak yang sekolah teologi ya. Jadi, dan satu hal yang Pastor lupa waktu kemarin umumkan, wajib membawa Alkitab manual. Ya, membawa Alkitab, buku Alkitab. Nah, itu dia. Ya, jadi jangan pakai handphone. Nah, biar mereka ngerasa, kan sudah Pastor Saka sampaikan di Oktober kan, mereka akan ya merasakan menjadi anak sekolah teologi ya. Waduh, luar biasa ya. Oke, itu aja pengumuman. Tetap semangat hari ini. Berharap kepada Tuhan, jangan lupa membaca firman dan yang paling penting juga melakukan firman. Itu saja, mari sama-sama kita saling menyapa satu dengan yang lain. Tuhan berkati, semangat pagi. Bye-bye. God bless you. Selamat pagi, Shalom, terima kasih Bye-bye. Pastor Eni. Shalom semuanya. Terima kasih Pastor firmannya, Pastor Eni. Tuhan berkati. Bu Ramani itu Bang Miri. Ya, Halo, Bu Ramani.
Ya, Tumbang Miri Kak Bu. iya. Masuk luar biasa. Puji Tuhan hari ini anunya sinyalnya bagus. Puji Kalau Tuhan. hujan Amin. nggak bisa Haleluya. aku kalau hujan. Ya, enggak apa-apa, Bu. Sendiri ya, ya, terus semangat ya. Halo Bu Saina. Mana ya bisa ya? Semangat Bu. Salam Pak Hendy, salam Pak Hendy. Selamat pagi Pak. Salam juga. Shalom Bu Kartini. Halo Mbak Eva, hari ini pulang hati-hati ya di jalan, Tuhan Yesus memberkati. Iya Bu, makasih. Ini Bu Suri, Jeneri. Salam Halo Rifka. ya, salam. Shalom. kami ulang dari Bu Kartini. Shalom Pak Henry. Malam Pak Robi. Kurun hujan nggak Pak? Semangat Pak Hendy. Shalom Bu Esther. Pak Hendy. Semua Tuan. Pak Daud mana Shalom nih Pak Daud? Freddy. Kenapa Elapa? Empat kali ya? Firma Deborah. Shalom Kak Yes. Halo. Mana ada Bora. Yes terus ya. Yes, semangat. Ya, Pak Deborah, oh tutup camp Deborah. yang lain ini nggak pernah kelihatan mukanya gimana? Nggak kenal kita, ada nama aja nih. Jadi Gendik ini nggak pernah kelihatan, Pastor. Cuma ada nama. Siapa Pak? Jadi Gandik. Pernah Oh, kelihatan? orang tuanya Pak Hendry itu Pak. Oh, Iya. Mm-mm. Shalom. Iya. Ini anak-anak muda yang off cam biasa mereka ke toilet, tapi kalau kelamaan biasa mereka ketiduran. Ketiduran di Alasan toilet. aja. Iya. Masa ketidurnya di toilet? Bisa jadi Pastor. Enggak ya, mereka beres-beres kayak di base camp. Beres-beres. Ya, Juanda di rumah nih. Juanda itu di Pangkalan Bun. Oh iya. Juanda, Juanda. Bandara. Adi sama Ranggun. Bandara Juanda, Surabaya. Surabaya. Lahir dia lucu. Bandara Juanda. Bandara. Napa Elpa. Nah, mana Napa Elpa? Hah? Napa Elpa. Oh, lepas. Napa Elpa. Mana Pak? Napa Elpa. Masih gabung kau udah keluar kali ya? Ya keluar mungkin. Mm-mm. Ya katanya sih orang Palangka Pak. Ya. Tapi Sudah lama pernah di ke Thailand gereja? kayaknya. Sudah pernah gereja Pastor? Hah? Sudah pernah ke gereja? Belum. Kalau gereja kita belum. Oh, ya. Iya. Oke. Semangat ya hari ini ya. Ya. Iya, Oke. Pastor. Iya. Mbak Eva pulang hari ini ke Rawi. Pulang, Pastor. Oke deh. Ya. Berarti besok kalau bisa ibadah online aja. Iya. Iya, Pastor. Semoga sinyalnya bagus. Amin. Amin, amin. Dalam nama Yesus. Iya, oke. Oh ya, Ripka itu ya, minggu depan Komsel kamu masih WL ya, karena kemarin kan gak datang ya. Ya, karena memang ada halangan kan, tadi malam gak apa-apa. Minggu depan kamu masih WL ya. Ya kalau minggu depan izin lagi, minggu depannya lagi WL lagi, biarin aja sampai dia datang.
Oke. Nah, kalau Ya, bisa bawa minyak kita bawa minyak Malang. ini Bu Sainah Sirait di Jayapura kerasa nggak ada gempa? Nggak ada ya? Tidak, Pastor. Oh iya iya. Soalnya saya dari BMKG ada dapat laporan di Manokwari sih, tapi jauh sih ya. Manokwari jauh sih. Lumayan jauh. Iya, Bapak Ibu Saudara, nih rasanya Pastor, kita ya, Bu. Doris, Pastor tidak. Ada kemarin, cuman saya belum sempat. Kemarin ada beberapa konseling soalnya. Mungkin hari Sabar ini ya, lah. ya Pastor. Saya mohon, Ya, Pastor. iya, Bu. Saya Kita mohon. ya ya. Jadi nanti kita akan hubungin si Doris ya, akan konsultasi. Mm-mm. Soalnya kemarin menangani masalah yang cukup berat juga ya, kasihan juga. Eh, apa anak muda itu. Oke, nanti mungkin hari ini lah Doris lah ya, walaupun jarak jauh. Iya, Pastor. Dia pasti bisa berubah kok. Iya. Hmm. Oke. Jeremia, bagaimana mamamu kemarin? Ya, jadi ya. Gimana kabar ya? Ada Kak Jeremia. Bentar. Amit. Udah keluar Kak Pastor. Mama Itu ada. gimana perkembangannya? Nggak kedengaran suaranya. Jadi ya. Bisa apa namanya? eh, Masih di rumah ya? Oh ya udah ya udah. Ya ya ya. Puji Tuhan lah. Kalau memang masih Sudah di. pulang? Sudah pulang dari rumah sakit? Oh sudah Pak. Sudah dari beberapa yang lalu, hari yang lalu. Amin, amin, amin. Bisa kok. Sudah bisa dirawat di rawat jalan maksudnya. Puji Tuhan lah. Ya, puji Tuhan. Oke. Ya. Marisa, mana Marisa ini? Marisa. Betania. Mungkin dia lagi membajak sawah. Iya, Bukan membajak laut ya Pastor. iya itulah. Ini saya masih berdoa biar bisa ke Jayapura lagi nih. Wah, ada. Tapi udah ada. Ya, karena Jayapura memerlukan Tuhan. Selain itu memang alamnya indah. Berdoa Bapak Ibu Saudara biar kita bisa ke Jayapura sama-sama. Amin. Raja Ampat. Kalau Kita di tur, sana itu, waduh, indah sekali. Alamnya luar biasa sekali. Ya, Kita tidak tur. ada lawan lah pokoknya. Lautnya juga. Iya, di lautnya di tepi-tepinya aja ikan itu pada berenang. Ikan duyung aja kelihatan. Saking jernihnya. Ya. Ikan kecil-kecil aja kelihatan jernih sekali. Luar biasa tuh Jayapura. Enak di pantai. Ya, luar biasa sekali. Apalagi ada Ibu Sainah di sana, makin luar biasa Jayapura. Haleluya. Makin banyak lagi. Pasti kabulkan. Ya, doakan ya Bu. Ya, ya. Sangat-sangat saya berdoa. Minimal tahun depan lah. Ya. Nabung dulu. Iya Bu, nabung Bu. Nabung. Nabung. Maaf, saya sambil kerja lah. Ya Bu, lanjut Bu. Sambil kerja. Banyak cucu di rumah kumpul. Iya, enggak apa-apa. Senang kan? 6 orang. Oke semua. Tuhan berkati. Bye-bye. Tuhan berkati. Masak nasi udah.